Shalom, selamat sore pemuda remaja GPDI Maranatha Haurgelis. Selamat kita bertemu kembali di sore hari Sabtu ini, di mana Tuhan menolong kita sampai saat ini, dan kita akan kembali mendengarkan renungan firman Tuhan sore hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari pemuda remaja yang dikasih Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau menolong kami sampai saat ini Tuhan. Kalau kami ada dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, itu semua karena anugerah Tuhan. Karena cinta Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu sore hari ini. Khotbah untuk pemuda dan remaja saat ini Tuhan. Mari Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu Tuhan meteraikan di dalam hati kami masing-masing. Tuhan berbicara supaya kami boleh mendengar dan kami boleh mengerti apa yang harus kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan semua dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pemuda yang dikasihi Tuhan, sore hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan, yaitu tentang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Mari kita akan buka Alkitab kita masing-masing di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-6 sampai 11. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Demikian firman Tuhan, Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Yesus menjawab, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awal menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang Galilea, mengapa kamu sendiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga. Pemuda yang remaja dikasihi Tuhan, mengapa ketika Yesus datang kepada Yesus bangkit dan Yesus mendatangi seluruh murid-muridnya. Dalam waktu 40 hari itu dia ada bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan murid-muridnya merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Karena mereka berpikir, oh Tuhanku, yaitu guruku adalah betul-betul Allah yang hidup. Di mana dia akan mendirikan kembali tahta Israel atau tahta orang-orang Israel. Dan sebab itu dikatakan di dalam Kisah Rasul 1 tadi ayat yang ke-6, murid-muridnya bertanya kepada Yesus. Waktu mereka berkumpul di Galilea, mereka bertanya kepada Yesus, kapankah Engkau akan mendirikan kerajaan-Mu? Karena proses Yesus lahir, Yesus melayani, Yesus mati disalibkan, Yesus dikubur, Yesus bangkit, dan Yesus ada bersama-sama dengan mereka selama 40 hari. Itu yang menjadi momen di dalam kehidupan mereka supaya mereka itu boleh melihat kemenangan atas bangsa Israel, atas orang Yahudi, untuk dia boleh mendirikan kembali kerajaannya. Dan itulah yang dipertanyakan, tetapi Tuhan tidak menjawab tentang hal itu, karena Tuhan mengatakan bahwa itu semua terserah kepada Bapa di surga, karena itu adalah kehendak Bapa di surga. Yang harus penting adalah dikatakan, saya harus naik ke surga. Sebab itu dikatakan di ayat yang ke-11 tadi, mari kita akan baca kembali. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-11. Dan berkatalah kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu lihat naik ke surga. Pemuda yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat bahwa hal ini terjadi. Karena apa? Karena apa Tuhan harus naik ke surga? Karena poin yang pertama yang harus kita ingat, Tuhan tidak mendirikan kerajaannya di muka bumi ini.
Karena bumi ini adalah bukan tempatnya. Bumi ini adalah bumi yang dimana manusia sudah ada dan berbuat banyak kesalahan dan banyak yang rusak di dalam bumi ini. Karena itu Tuhan hal yang pertama dia harus naik ke surga. Yang pertama adalah dia mau menyediakan tempat bagi kita. Jadi pemuda yang remaja dikasih Tuhan, Yesus naik ke surga itu karena dia ingin kita memiliki tempat. Kita akan baca di dalam Yohanes 14. Tempat seperti apa yang Tuhan mau? Yohanes pasal yang ke-14. Ayat 1 sampai 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Remaja yang kasih Tuhan, pemuda yang kasih Tuhan, Tuhan mengatakan bagi kita bahwa dia harus pergi. Dia harus naik ke surga. Karena apa? Dia mau menyediakan tempat bagi kita. Dia ingin bahwa bumi ini, tempat kita tinggal saat ini adalah betul-betul tempat yang sangat-sangat sementara. Karena kita adalah orang-orang yang seharusnya berada bersama-sama dia di mana dia berada, yaitu surga yang mulia. Dikatakan bahwa janganlah gelisah hatimu. Dikatakan jangan susah. Kalaupun kita di bumi ini mengalami segala kesulitan, bukan hal yang harus membuat kita susah, tetapi percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, percaya kepada Bapa dan percayalah kepada Anak, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena sungguh di sana banyaklah tempat untuk kita, di mana kita menjadi warga kerajaan Allah, warga kerajaan surga, dan kita harus ada di sana. Sebab Tuhan dikatakan di dalam ayat yang keempat tadi, Yohanes 14 ayat yang keempat dikatakan, dan kemana aku pergi. Tuhan menetapkan, Tuhan memberikan hal yang baru, perkataan yang baru bagi kita semua hari ini, bahwa kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Jadi pemuda yang remaja dikasih Tuhan, ketika dia menyediakan tempat bagi saya dan saudara, kita juga harus tahu jalan menuju surga. Mengapa kita harus tahu menuju jalan menuju surga? Karena kita tidak bisa, kalau kita tidak tahu jalan yang benar menuju surga, itu akan sampai ke tempat Tuhan berada. Jadi remaja yang kasih Tuhan, kita harus betul-betul sungguh-sungguh menghidupi kehidupan kita di bumi ini menjadi kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Menjadi kehidupan yang berkenan di dalam Tuhan, dan kita boleh sungguh-sungguh membaca firman-Nya, melakukannya, banyak berdoa, dan banyak hal-hal yang harus kita lakukan bagi diri kita pribadi maupun bagi pekerjaan Tuhan, bagi keluarga kita, bagi lingkungan kita. Karena apa? Tuhan ingin kita tahu jalan menuju ke surga. Tahu di sini berarti kita harus berusaha. Tahu di sini berarti kita harus berpikir. Tahu di sini berarti kita harus sungguh-sungguh hidup di dalam rencananya Tuhan. Hal yang kedua, mengapa Yesus harus naik ke surga, meninggalkan murid-muridnya pada saat itu, dan meninggalkan kita semua? Karena dia akan menjadi perantara. Perantara di sini adalah sebagai pendoa syafaat bagi saya dan saudara. Yesus di sana berdoa, Yesus di sana menantikan kita untuk kita boleh sampai kepada surga yang mulia. Di dalam Ibrani 7 ayat 25 sampai 26, pemuda remaja baca Alkitab Anda di rumah. Ibrani pasal yang ke-7 ayat yang ke-25 sampai 26. Demikian firman,
Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi perantara mereka. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan yang lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Betul, dia adalah anak Allah. Dia adalah Yesus Kristus perantara kita, pendoa syafaat kita, di mana dia selalu berharap, di mana Tuhan selalu berdoa bagi kita, supaya kita pun di dalam dunia ini bisa sampai ke surga. Sampai di tempat kekekalan yang mulia bersama-sama dengan dia. Kita boleh menikmati hal yang indah di kerajaan surga. Segala susah payah, segala sakit penyakit, segala ketakutan, segala hal-hal yang mengerikan tidak ada lagi di surga. Yang ada adalah senang, selalu senang. Kita boleh bersama-sama dengan para malaikat surga memuji, memuliakan nama Tuhan. Jadi betul dia harus naik ke surga sebab dia adalah perantara keselamatan kita. Kita bisa kembali kepada surga. Kita bisa kembali kepada Bapa hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada jalan satu pun di dalam dunia ini. Hanya dia. Dan lewat dia kita beroleh selamat. Dan kita pun sampai ke surga yang bakal. Yang ketiga, kenapa Tuhan Yesus harus naik ke surga? Karena dia mau mengutus Roh Kudus-Nya kepada kita. Di mana kita memiliki roh yang kudus, yaitu roh Allah yang hidup di tengah-tengah kita. Yohanes 16 ayat yang Yohanes pasal 16, kita akan baca Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7. Di sana dikatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika Yesus pergi, jika aku pergi. Sebab jikalau Yesus tidak pergi, aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Amin. Puji Tuhan. Remaja dikasih Tuhan, Tuhan memberikan kepada kita sesuatu yang lebih luar biasa dari segala apa yang ada di dalam dunia ini, yaitu Roh Kudus. Roh yang memberkati kita, roh yang menghibur kita, roh yang memberi kekuatan untuk kita tetap yakin bahwa dialah sungguh Tuhan. Dikatakan bahwa lebih baik aku pergi, berguna aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu atau Roh Kudus itu tidak akan datang. Tetapi jikalau aku pergi ke rumah Bapakku di surga, di sana aku menyediakan tempat, di sana aku menjadi perantara supaya engkau sampai ke surga. Dan di bumi ini selagi engkau hidup karena rohku, kata Tuhan. Dia mengutus Roh Kudus, oknum ketiga dari Trinitas Allah. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Oknum yang ketiga ini ada bersama-sama kita di bumi ini. Ada di dalam kehidupan kita, ada di dalam hati kita, ada di dalam iman kepercayaan kita kepada Tuhan, yaitu Roh Kudus. Jadi pemuda yang dikasih Tuhan, anak-anak muda yang dikasih Tuhan, betapa berharganya Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Mari kita selalu berdoa, kita mohon kepada Tuhan. Kalau saat-saat ini di gereja diadakan doa 10 hari untuk menantikan kuasa Roh Kudus dipenuhkan. Kita sudah memiliki Roh Kudus, tetapi Roh Kudus itu harus selalu penuh, melimpah dalam kehidupan pemuda remaja dan dalam kehidupan kami semua. Biar apa? Biar kita tetap kuat di dalam Dia. Kita tetap berharap sungguh dalam Dia. Karena segala sesuatu di dalam dunia ini tidak pernah menjanjikan hal yang baik. Hanya Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan. Kekuatan untuk menghadapi masalah demi masalah. Kekuatan untuk menghadapi tantangan demi tantangan. Kehadapan untuk kehidupan yang baik. Ada bersama dengan Roh Kudus. Mintalah selalu Roh Kudus mengajari kita. Mintalah Roh Kudus untuk selalu memimpin kita. Menolong kita di setiap saat. Jadi Tuhan pergi meninggalkan kita. Bukan karena dia egois. Bukan. Karya Tuhan dalam kehidupan kita tidak pernah berhenti sepanjang umur kita. Bahkan sampai kekekalan, yaitu surga yang mulia.
Karya kasih Tuhan, proyek kasih Tuhan bagi manusia, cinta kasih Tuhan bagi kita tidak pernah berhenti sampai pada saat Tuhan naik ke surga. Bahkan dikatakan di ayat Kisah Rasul 1 ayat 11 dikatakan bahwa dia akan kembali sama seperti waktu dia naik ke surga. Luar biasa janji firman saat ini. Dia mengutus para malaikatnya untuk mengingatkan murid-muridnya di Galilea. Sore hari ini kita pun diingatkan kembali sama Tuhan. Mari kita boleh sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Bahwa dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Menjadi perantara antara Allah dan manusia. Dan yang ketiga, dia menganugerahkan Roh Kudusnya, penghibur yang mengajari kita untuk kita tetap kuat berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan tukar imanmu dengan apapun. Karena iman itu, keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekian, terima kasih renungan firman Tuhan bagi pemuda remaja GPDI Maranatha Haur Gelis. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu hari ini sudah dibentangkan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu lebih besar daripada apapun. Roh-Mu lebih besar dari apapun yang ada di dalam dunia ini. Ajari kami Tuhan, supaya kami penuh dengan Roh Kudus-Mu. Supaya hidup kami boleh menjadi kehidupan yang menyukakan hati Tuhan. Terima kasih, berkati anak-anak remaja pemuda yang kalau saat ini yang bersekolah pun Tuhan saat ini tidak bisa bersekolah, Engkau berkati mereka di rumah mereka masing-masing. Yang bekerja pun karena belum bisa bekerja kembali Tuhan. Tuhan tolong ya Bapa, sediakan apa yang mereka butuhkan Tuhan. Engkau mencukupkan segala sesuatu. Lebih dari apa yang kami pikirkan, lebih apa yang dari kami inginkan. Engkau sanggup memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hari-hari kemudian, kami serahkan kehidupan kami semua ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan